Gila bro, pusing tujuh keliling nggak sih zaman sekarang? Lu sadar nggak sih kalau tahun 2030 itu tinggal sebentar lagi? Banyak orang tuh ngerasa aman karena punya tumpukan uang tunai di bank. Atau ngerasa kaya karena punya koleksi barang mewah dan saham yang lagi naik daun. Tapi dengerin gua, apa yang lu anggap kekayaan hari ini bisa jadi tidak ada harganya di masa depan. Saat badai resesi dan perubahan ekonomi global menghantam, aset-aset spekulatif, properti dengan utang jahat, sampai uang cash yang lu sayang-sayang, itu semua bisa jadi jebakan finansial lu sendiri. Di video ini gua bakal bongkar 5 jenis aset beracun yang wajib lu tinggalin sekarang juga sebelum terlambat. Ini bukan soal menakut-nakuti, ini soal strategi bertahan. Jangan sampai lu kerja keras seumur hidup, tapi hasil keringat lu habis dimakan inflasi dan krisis. Tapi sebelum kita bersih-bersih portofolio lu, gua mau lu lakuin satu hal penting, tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena strategi penyelamatan aset kayak gini nggak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar kita siap bareng. Udah, oke kita gas. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Kita masuk ke pembahasan inti. Kita mulai dari kategori aset pertama yang perlu lu waspadai. Aset yang sering bikin anak muda terlena. Gua namain kategori ini tantangan spekulasi tinggi. Kita bicara soal saham tanpa fundamental yang jelas dan aset digital yang harganya gerak cuma karena tren sesaat. Kenapa gua taruh ini di nomor 1? Karena aset ini sifatnya menggoda. Dia kelihatan menarik, kelihatan bisa bikin aset lu tumbuh cepet banget. Tapi begitu ada koreksi ekonomi global, aset ini punya risiko volatilitas yang bisa bikin rencana keuangan lu berantakan. Mari kita bedah logikanya biar lu bisa ambil keputusan yang lebih bijak. Poin pertama, semangat investasi dan tantangan FOMO. Lu harus tahu data terbaru yang dirilis pada akhir tahun 2025 ini. Angkanya luar biasa bro. Hingga Oktober 2025, jumlah investor kripto di Indonesia sudah tembus angka 19,08 juta orang, sementara investor pasar modal atau saham mencapai 19,67 juta orang pada bulan November. Ini rekor sejarah. Belum pernah bangsa kita seantusias ini soal investasi. Dan jujur, gua bangga banget sama semangat anak muda yang mulai melek finansial. Tapi, semangat ini perlu dibarengi dengan strategi yang benar. Tantangan terbesarnya adalah literasi fundamental. Mayoritas dari 19 juta orang ini masuk ke pasar karena dorongan FOMO. Fear of missing out, takut ketinggalan peluang, mereka lihat temennya pamer profit di media sosial. Akhirnya mereka ikut membuka akun dan membeli aset apa aja yang lagi ramai dibicarakan tanpa sempat membaca laporan keuangan atau memahami proyek di balik aset tersebut. Mereka membeli harapan tanpa melihat fondasinya. Ini adalah risiko yang perlu dikelola. Saat pasar lagi hijau atau bullish, semuanya terasa mudah. Tapi investor sejati diuji saat pasar sedang koreksi. Aset tanpa fundamental kuat biasanya adalah yang pertama kali dilepas oleh pasar karena investor tidak memiliki pegangan data yang kuat untuk mempertahankannya. Poin kedua, memahami risiko likuiditas. Gua mau kasih tahu lu satu wawasan pasar yang penting, kekayaan lu di layar HP itu. Baru menjadi uang beneran kalau sudah lu cairkan atau realize profit masalahnya. Aset spekulatif punya satu tantangan saat ekonomi melambat, namanya risiko likuiditas. Apa itu? Bayangin lu ada di dalam gedung bioskop yang penuh sesak. Tiba-tiba pertunjukan selesai dan semua orang mau keluar bersamaan. Tapi pintu keluarnya kecil. Lu harus antre lama banget buat keluar. Itulah analogi yang terjadi pada aset spekulatif saat pasar sedang jenuh. Saham atau aset digital yang pergerakannya tidak didasari kinerja real cenderung ditinggalkan pemodal besar saat mereka butuh uang tunai. Akibatnya, di pasar saham, antrean beli atau bid bisa menipis, lu mau jual aset lu buat ngamanin modal, tapi pembelinya sedikit. Akhirnya lu terpaksa nunggu atau menurunkan harga penawaran lu. Aset lu jadi tidak liquid alias susah dicairkan. Di dunia aset digital juga sama. Pada periode koreksi pasar di akhir tahun 2025, data mencatat nilai kapitalisasi pasar global mengalami penyesuaian signifikan. Dana beralih dari aset berisiko tinggi ke aset yang lebih stabil. Volatilitas ini wajar dalam investasi, tapi kalau portofolio lu isinya cuma aset spekulatif semua, psikologis lu bakal terganggu. Rencana lu buat beli rumah atau nikah bisa tertunda karena dananya nyangkut. Poin ketiga, kisah ilustrasi, pelajaran mahal Rian.
Biar lu punya gambaran lebih jelas, gue mau ceritain kisah ilustrasi tentang Rian. Rian ini karyawan swasta yang rajin, dia punya mimpi mulia mau nikahin pacarnya tahun depan. Dia udah nabung disiplin selama 3 tahun. Terkumpul uang 50 juta rupiah suatu hari. Rian tergiur melihat tren kenaikan harga saham yang lagi viral. Temennya bilang ini peluang bagus buat nambah modal nikah. Dengan harapan tinggi, Rian mengalihkan tabungan nikahnya ke saham tersebut di harga yang sedang tinggi-tingginya. Seminggu pertama, harganya naik. Rian optimis. Tapi minggu kedua, dinamika ekonomi global berubah. Investor mulai mengamankan aset. Harga saham pilihan Rian mengalami koreksi dalam. Rian panik, dia coba jual. Tapi karena likuiditas pasar lagi ketat, dia kesulitan keluar di harga yang dia mau. Nilai asetnya menyusut sementara waktu. Rian sempat sedih, rencana nikah mewahnya harus disesuaikan. Dia harus bicara jujur ke pasangannya. Tapi Rian nggak menyerah. Dia jadikan ini pelajaran finansial termahal dalam hidupnya. Dia sadar bahwa uang tujuan jangka pendek tidak boleh ditaruh di instrumen risiko tinggi. Rian mulai belajar lagi. Dia perbaiki strateginya dan pelan-pelan dia bangun lagi portofolionya dengan cara yang lebih sehat. Jangan sampai lu harus bayar uang belajar semahal Rian. Pelajari dari sekarang. Poin keempat, flight to quality atau fokus pada kualitas. Jadi apa strategi cerdas menghadapi tahun 2030? Jawabannya adalah flight to quality. Fokus pada kualitas aset. Sejarah pasar mengajarkan kita satu pola penting saat terjadi ketidakpastian. Investor cerdas cenderung menyeimbangkan portofolio mereka ke aset aman atau safe haven. Mereka mulai melirik emas, mata uang stabil, atau obligasi pemerintah. Kenapa? Karena aset-aset ini punya rekam jejak yang tangguh. Coba lihat perbandingannya. Dalam periode penyesuaian pasar, aset spekulatif sering mengalami volatilitas tinggi, sementara emas dan saham perusahaan blue chip yang rajin bagi dividen cenderung lebih stabil menjaga nilai kekayaan lu. Aset berkualitas mungkin tidak menjanjikan kekayaan instan dalam semalam, tapi mereka memberikan ketenangan pikiran dan menjaga daya beli lu tetap utuh saat ekonomi sedang menantang. Poin kelima, kesimpulan strategis bagian ini. Jadi bro, poin penting dari pembahasan aset pertama ini adalah untuk menghadapi dinamika ekonomi menuju 2030, mulailah selektif. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang yang rapuh. Rumusnya gampang. Kalau lu mau beli sebuah aset, pastikan lu paham bisnisnya, pastikan lu tahu dari mana keuntungannya berasal. Utamakan aset dengan fundamental kuat, perusahaan yang punya laba nyata, aset digital yang punya kegunaan jelas, atau instrumen perlindungan nilai yang terbukti oleh waktu. Tujuan investasi itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup lu. Biar lu tenang, biar lu punya dana cadangan. Cek lagi portofolio lu sekarang, lakukan penyeimbangan atau rebalancing, kurangi porsi spekulasi, tambah porsi investasi real. Gimana? Lebih masuk akal kan? Kita baru bahas satu tantangan, masih ada 4 poin lagi yang gak kalah penting buat ngamanin masa depan lu. Di poin selanjutnya, kita bakal bahas soal properti. Banyak yang bilang properti pasti untung, tapi ada kondisi tertentu yang harus lu waspadai biar aset lu tetap produktif. Kita lanjut. Oke bro, kita lanjut ke poin kedua. Ini adalah aset favorit banyak orang Indonesia, tapi seringkali menjadi tantangan terbesar kalau strateginya kurang tepat. Gua namain kategori ini tantangan leverage atau daya ungkit utang. Lu pasti sering dengar nasihat lama, beli tanah atau rumah pasti untung, harganya naik terus, nggak usah takut ambil kredit, nanti uang sewanya bisa bayar cicilannya. Dengerin gua baik-baik. Nasihat itu sangat valid kalau ekonomi sedang tumbuh kencang, tapi kalau lu bawa mindset itu menjelang tahun 2030, saat dinamika ekonomi dunia sedang menantang, lu perlu kalkulasi ulang. Kondisi yang perlu diwaspadai adalah over leverage, atau kondisi di mana beban utang lebih besar daripada kemampuan aset menghasilkan uang. Mari kita bedah risikonya secara logis, biar lu bisa atur strategi yang aman. Poin pertama, memahami risiko bunga mengambang. Ini adalah faktor teknis yang sering luput dari hitungan investor pemula. Lu harus paham betul cara kerja KPR. Biasanya di tahun awal, bank memberikan fasilitas bunga tetap atau fixed rate promo. Cicilan terasa ringan dan terukur. Tapi begitu masa promo habis, lu akan masuk ke fase floating rate, bunga yang mengikuti kondisi pasar. Data terbaru menunjukkan fakta yang perlu dicermati. Meski Bank Indonesia menjaga suku bunga acuan di level 4
hingga akhir 2025. Kenyataannya di lapangan, suku bunga kredit bisa mengalami penyesuaian. Rata-rata historis bunga pinjaman di Indonesia cukup dinamis, bisa mencapai 6% atau lebih tergantung kondisi ekonomi. Bayangin skenarionya, saat terjadi penyesuaian ekonomi global, Bank Sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas mata uang. Akibatnya, cicilan properti lu bisa mengalami kenaikan signifikan. Yang tadinya 5 juta, bisa naik menjadi 7 juta kalau pendapatan lu tidak ikut naik. Ini akan menekan arus kas bulanan lu. Lu dipaksa membayar lebih di saat kondisi ekonomi sedang butuh penghematan. Poin kedua, dilema antara arus kas dan harga sewa. Banyak investor berpikir bahwa uang sewa akan menutup cicilan bank. Itu skenario ideal. Tapi mari kita lihat data ekonomi real. Pada kuartal 1 tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat melambat di angka 4,87% karena konsumsi rumah tangga yang berhati-hati. Artinya, daya beli penyewa juga sedang menyesuaikan diri saat ekonomi melambat. Perusahaan melakukan efisiensi. Permintaan sewa hunian atau ruang usaha bisa menurun, tingkat hunian atau occupancy rate properti lu menghadapi tantangan. Lu dihadapkan pada pilihan manajemen. Mempertahankan harga sewa tapi unit kosong, atau menurunkan harga sewa agar aset tetap produktif. Disinilah terjadi dilema arus kas. Di satu sisi, cicilan bank berpotensi naik, di sisi lain pendapatan sewa berpotensi turun. Kalau selisih ini tidak tertutup, lu harus siap menggunakan dana pribadi atau tabungan untuk menutupi kekurangan cicilan. Ini yang perlu disiapkan sejak awal. Poin ketiga, kisah ilustrasi, pelajaran berharga Dimas. Biar lu punya gambaran nyata. Gua mau ceritain ilustrasi studi kasus tentang Dimas. Dimas adalah profesional muda yang sukses. Dia punya visi investasi jangka panjang. Dia memutuskan membeli 3 unit apartemen dengan fasilitas kredit. Rencananya uang sewa akan menutup cicilan. Awalnya semua berjalan lancar sesuai rencana. Tapi masuk tahun 2030, tantangan ekonomi muncul. Perusahaan tempat Dimas bekerja melakukan penyesuaian gaji. Di saat yang sama, bunga KPR Dimas memasuki masa floating dan cicilan menyesuaikan naik. Tantangan bertambah ketika penyewa apartemen Dimas memilih pindah ke hunian yang lebih terjangkau. Unit apartemen Dimas sempat kosong beberapa bulan. Dimas menghadapi tekanan likuiditas. Tabungannya mulai terpakai untuk membayar cicilan aset yang sedang kosong. Dia mencoba menjual salah satu unit untuk mengurangi beban. Tapi karena kondisi pasar sedang lesu, mencari pembeli properti butuh waktu lama. Properti adalah aset yang tidak liquid, tidak bisa cair dalam sehari. Dimas sempat mengalami stres finansial, tapi untungnya Dimas cepat sadar. Dia melakukan restrukturisasi dengan pihak bank dan mengatur ulang gaya hidupnya untuk menyelamatkan asetnya. Pelajaran dari Dimas bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa cadangan dana darurat itu wajib hukumnya bagi investor properti. Poin keempat, manajemen risiko kredit. Hingga pertengahan 2025, data menunjukkan rasio kredit di sektor properti perlu perhatian khusus. Lu harus paham prinsip perbankan. Bank adalah mitra bisnis lu dalam kondisi over leverage. Jika kewajiban lu melebihi kemampuan bayar, bank memiliki prosedur manajemen risiko, termasuk opsi likuidasi aset untuk menutup kewajiban. Tentu kita tidak ingin aset yang sudah kita cicil bertahun-tahun harus dilepas di bawah harga pasar karena masalah arus kas sesaat. Poin kelima, memahami nilai aset vs kewajiban. Ada satu kondisi pasar yang perlu lu pahami, namanya negative equity atau ekuitas negatif. Ini terjadi saat harga pasar properti mengalami koreksi sementara, namun sisa pokok utang lu di bank tetap sama. Katakanlah lu beli properti 1 miliar dengan utang 800 juta. Jika karena kondisi pasar harga properti terkoreksi menjadi lebih rendah, secara pembukuan nilai aset lu turun, tapi kewajiban utang lu tetap. Kondisi ini tidak masalah kalau lu berniat memegang properti itu selamanya, tapi akan jadi masalah kalau lu berniat menjualnya dalam waktu dekat, karena hasil penjualan mungkin tidak cukup menutup sisa utang. Kesimpulan strategis bagian ini, jadi bro, apa solusinya? Apakah kita harus menjauhi properti? Tentu tidak. Properti tetap aset yang solid, asalkan lu beli dengan strategi yang matang. Strategi cerdas menghadapi 2030 adalah: pertama, jaga rasio utang sehat, jangan terlalu agresif. Pastikan total cicilan
lu masih nyaman di angka 30% dari penghasilan bersih. Kedua, siapkan cash buffer atau dana cadangan. Sebelum akad kredit, pastikan lu punya tabungan minimal 12 kali nilai cicilan. Ini adalah sabuk pengaman lu jika unit kosong atau ada kendala pendapatan. Ketiga, fokus pada arus kas positif. Utamakan properti yang potensi sewanya jelas dan bisa menutup sebagian besar biaya operasional. Jangan hanya mengandalkan kenaikan harga jual di masa depan. Ingat bro, rumah tinggal adalah kebutuhan primer, tapi properti investasi adalah bisnis. Dan setiap bisnis butuh kalkulasi yang tenang, bukan sekadar modal nekat. Kita sudah bahas 2 tantangan, saham spekulatif dan property leverage. Di poin selanjutnya, kita bakal bahas 1 aset yang sering lu anggap paling aman, paling tenang, tapi diam-diam nilai realnya tergerus setiap hari, yaitu uang tunai nganggur. Siap-siap cek tabungan lu. Kita lanjut. Oke bro, kita masuk ke poin ketiga. Ini adalah poin yang paling sering bikin orang tua kita marah kalau kita debat. Karena ini menyangkut prinsip hidup yang sudah ditanamkan sejak kita TIKA. Yaitu, rajin menabung pangkal kaya. Gua namain kategori ini tantangan inflasi atau cash is stress. Dengerin gua baik-baik, menabung itu bagus, menabung itu mulia. Tapi, menumpuk uang tunai secara berlebihan di bawah bantal atau di rekening tabungan biasa tanpa strategi investasi adalah cara paling lambat tapi pasti untuk menjadi miskin. Banyak orang merasa aman karena lihat saldo di rekeningnya utuh. Angkanya nggak berkurang, padahal secara nilai real, kekayaan mereka sedang digerogoti oleh rayap yang tidak terlihat. Namanya inflasi. Mari kita bedah kenapa memegang uang tunai berlebihan di tahun 2025 dan seterusnya bisa jadi keputusan fatal. Poin pertama, memahami data inflasi dan penurunan daya beli. Lu harus melek data, bro. Hingga November 2025, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi tahunan di Indonesia berada di level 2,72%. Mungkin lu mikir, itu kan angka kecil, bro. Cuma 2%-an. Nggak kerasa lah. Itu dia jebakannya. Inflasi itu kayak darah tinggi. Silent killer, pembunuh senyap. Meskipun angkanya terlihat stabil, tapi akumulasi inflasi bulanan menyebabkan harga barang terus merangkak naik secara berkelanjutan. Survei ekonomi di akhir 2025 memperkirakan ekspektasi inflasi tetap di kisaran 3,2% untuk 1 tahun ke depan. Coba lu hitung pakai logika matematika sederhana. Kalau lu simpen uang lu di tabungan bank biasa, bunganya paling 0% sampai 1% setahun. Belum dipotong pajak, belum dipotong biaya admin bulanan. Sementara harga beras, telur, listrik, dan bensin naik 3% setahun. Artinya apa? Artinya uang lu kalah lari. Nilai real kekayaan lu berkurang setidaknya 2-3% setiap tahunnya. Uang lu secara nominal mungkin tetap 1 juta. Tapi barang yang bisa lu beli dengan uang 1 juta itu makin lama makin sedikit. Itu namanya lu tambah miskin tanpa lu sadari. Poin kedua, dilema antara cash is king dan cash is trash. Di sini gua mau lurusin persepsi biar lu nggak salah paham. Gua nggak bilang lu nggak boleh pegang uang tunai sama sekali. Dalam dunia finansial ada 2 istilah yang sering bikin bingung. Cash is king dan cash is trash. Uang tunai adalah raja atau uang tunai adalah sampah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tergantung konteksnya. Uang tunai adalah raja kalau fungsinya sebagai dana darurat atau likuiditas. Saat terjadi resesi, PHK atau sakit mendadak, lu butuh uang yang bisa dipakai detik itu juga buat beli makan. Di sini uang tunai adalah penyelamat hidup lu. Tapi uang tunai adalah sampah kalau fungsinya sebagai aset pertumbuhan. Memegang uang tunai melebihi porsi dana darurat adalah kerugian peluang atau opportunity loss yang besar. Di periode inflasi dan ketidakpastian ekonomi, kelompok masyarakat kaya justru memindahkan kelebihan uang tunai mereka ke aset yang nilainya meningkat, seperti emas atau instrumen pasar uang. Sementara mereka yang literasi keuangannya kurang hanya memegang uang tunai di celengan dan melihat kekayaannya tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Poin ketiga, bahaya devaluasi dan depresiasi mata uang. Kita harus lihat konteks global, bro. Kita hidup di dunia yang saling terhubung. Di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun 2025, nilai tukar mata uang domestik seringkali menghadapi tantangan. Ada risiko yang namanya depresiasi atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kalau lu cuma pegang uang tunai dalam rupiah yang didiamkan saja, saat dolar menguat maka daya beli lu terhadap barang-barang impor akan turun. HP, laptop, barang elektronik, semuanya jadi lebih mahal. Selain itu ada risiko devaluasi akibat kebijakan moneter.
Saat terjadi krisis besar atau perlambatan ekonomi, bank sentral di seluruh dunia sering mengambil kebijakan moneter longgar. Mereka menambah jumlah uang beredar untuk menstimulasi ekonomi. Hukum ekonomi dasar berlaku. Makin banyak jumlah uang yang beredar, maka nilai setiap lembar uang itu akan makin turun. Jadi, kalau lu cuma nyimpen kertasnya, sementara pemerintah terus mencetak kertas baru, maka nilai kertas yang lu pegang itu akan tergerus. Poin keempat, kisah ilustrasi, penantian panjang Pak Yanto. Biar lu makin ngerasain dampaknya, gua mau ceritain kisah nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Kisah Pak Yanto. Pak Yanto adalah seorang pekerja keras yang jujur. Dia punya mimpi sederhana. Dia pengen beli mobil keluarga buat ajak jalan-jalan cucunya. Pak Yanto ini tipe orang lama. Dia nggak percaya sama bank, apalagi sama investasi. Dia takut uangnya hilang. Jadi selama 10 tahun, Pak Yanto nyisihin gajinya. Dia simpen uang tunai di dalam brankas besi di rumahnya. Tiap bulan dia masukin 2 juta. Konsisten, disiplin. Dia ngerasa bangga tiap kali buka brankas dan lihat tumpukan uang merah makin tinggi. Dia ngerasa aman. 10 tahun berlalu. Di tahun 2025 ini, Pak Yanto hitung uangnya. Terkumpul 240 juta. Dengan senyum lebar, Pak Yanto pergi ke dealer mobil. Dia mau beli mobil, impiannya yang 10 tahun lalu harganya 200 juta. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di dealer, salesnya bilang, "Maaf Pak Yanto, harga mobil tipe ini sekarang sudah naik jadi 350 juta. Pak Yanto kaget, dia bingung. Perasaan uangnya utuh, nggak ada yang nyuri, nggak ada tuyul. Tapi kenapa uang yang dia kumpulkan dengan keringat selama 10 tahun tiba-tiba nggak cukup buat beli barang yang dia mau? Pak Yanto pulang dengan tangan hampa. Dia sadar musuhnya bukan pencuri fisik, tapi pencuri nilai bernama inflasi. Uang tunai Pak Yanto kalah cepat sama kenaikan harga besi, kenaikan upah buruh pabrik mobil, dan kenaikan biaya energi. Coba bayangkan kalau Pak Yanto 10 tahun lalu menabungnya dalam bentuk emas atau reksadana pasar uang. Ceritanya pasti beda. Nilainya pasti sudah mengejar kenaikan harga mobil itu. Poin kelima, kenyataan pahit operasional bank. Satu lagi fakta yang harus lu terima. Menyimpan uang di bank itu ada biayanya. Tabungan biasa di bank saat ini seringkali memiliki suku bunga yang sangat rendah. 0, sekian persen, sementara biaya administrasi bulanan bisa 10.000 sampai 20.000. Kalau saldo lu pas-pasan, bukan dapat bunga, malah saldo lu kepotong terus tiap bulan. Itu namanya negative carry. Lu bayar bank buat nyimpen uang lu yang nilainya makin turun. Sementara kalau lu simpen di bawah bantal atau di rumah, risikonya lebih ngeri lagi. Risiko keamanan fisik, kebakaran, banjir, atau pencurian. Jadi, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai kertas dalam jumlah besar di era digital dan inflasi ini adalah strategi yang sangat berisiko. Kesimpulan strategis bagian ini. Jadi bro, apa solusinya? Solusinya adalah manajemen kas yang cerdas. Menyimpan uang tunai seperlunya untuk dana darurat adalah keharusan. Siapkan dana darurat sebanyak 6-12 kali pengeluaran bulanan. Taruh di tempat yang aman dan mudah diambil. Tapi, selebihnya jangan biarkan uang itu nganggur. Di tahun 2025 dan menuju 2030, strategi yang lebih aman adalah menempatkan kelebihan kas pada instrumen likuid berisiko rendah. Contohnya apa? Reksadana pasar uang, RDPU, dan emas digital atau fisik. RDPU itu isinya deposito dan obligasi jangka pendek, risikonya rendah. Tapi imbal hasilnya bisa setara atau di atas inflasi. Dan yang paling penting, bisa dicairkan kapan saja. Hari ini jual, besok cair. Emas juga sama. Emas adalah pelindung nilai alami. Jadi mindsetnya kita ubah. Jangan biarkan uang lu tidur. Suruh uang lu kerja tipis-tipis. Minimal dia lari sama kencengnya sama inflasi. Biar keringat lu nggak sia-sia. Kita sudah bahas 3 tantangan, saham spekulatif, property leverage, dan uang tunai nganggur. Masih ada 2 aset lagi yang sering banget disalahartikan sebagai simbol kekayaan. Padahal aslinya cuma beban, barang mewah dan bisnis margin tipis. Siap-siap cek lemari dan garasi lu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Oke bro, kita masuk ke poin ketiga. Ini adalah poin yang paling sering bikin orang tua kita marah kalau kita debat. Karena ini menyangkut prinsip hidup yang sudah ditanamkan sejak kita TK, yaitu rajin menabung pangkal kaya. Gua namain kategori ini tantangan inflasi atau cash is trash. Dengerin gua baik-baik, menabung itu bagus, menabung itu mulia. Tapi, menumpuk uang tunai secara berlebihan di bawah bantal atau di rekening tabungan biasa tanpa strategi investasi adalah cara paling lambat tapi pasti untuk menjadi miskin. Banyak orang merasa aman karena lihat saldo di rekeningnya utuh, angkanya nggak berkurang.
Padahal secara nilai real, kekayaan mereka sedang digerogoti oleh rayap yang tidak terlihat, namanya inflasi. Mari kita bedah kenapa memegang uang tunai berlebihan di tahun 2025 dan seterusnya bisa jadi keputusan fatal. Poin pertama, memahami data inflasi dan penurunan daya beli. Lu harus melek data bro, hingga November 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi tahunan di Indonesia berada di level 2,72%. Mungkin lu mikir, itu kan angka kecil bro, cuma 2%-an. Nggak kerasa lah, itu dia jebakannya. Inflasi itu kayak darah tinggi, silent killer, pembunuh senyap. Meskipun angkanya terlihat stabil, tapi akumulasi inflasi bulanan menyebabkan harga barang terus merangkak naik secara berkelanjutan. Survei ekonomi di akhir tahun 2025 memperkirakan ekspektasi inflasi tetap di kisaran 3,2% untuk 1 tahun ke depan. Coba lu hitung pakai logika matematika sederhana. Kalau lu simpen uang lu di tabungan bank biasa, bunganya paling 0 sampai 1% setahun. Belum dipotong pajak, belum dipotong biaya admin bulanan. Sementara harga beras, telur, listrik, dan bensin naik 3% setahun. Artinya apa? Artinya uang lu kalah lari. Nilai real kekayaan lu berkurang setidaknya 2-3% setiap tahunnya. Uang lu secara nominal mungkin tetap 1 juta. Tapi barang yang bisa lu beli dengan uang 1 juta itu, makin lama makin sedikit. Itu namanya lu tambah miskin tanpa lu sadari. Poin kedua, dilema antara cash is king dan cash is stress. Di sini gua mau lurusin persepsi biar lu nggak salah paham. Gua nggak bilang lu nggak boleh pegang uang tunai sama sekali. Dalam dunia finansial, ada 2 istilah yang sering bikin bingung. Cash is king dan cash is stress. Uang tunai adalah raja atau uang tunai adalah sampah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tergantung konteksnya. Uang tunai adalah raja kalau fungsinya sebagai dana darurat atau likuiditas saat terjadi resesi, PHK, atau sakit mendadak. Lu butuh uang yang bisa dipakai detik itu juga buat beli makan. Di sini uang tunai adalah penyelamat hidup lu. Tapi, uang tunai adalah sampah kalau fungsinya sebagai aset pertumbuhan. Memegang uang tunai melebihi porsi dana darurat adalah kerugian peluang atau opportunity loss yang besar. Di periode inflasi dan ketidakpastian ekonomi, kelompok masyarakat kaya justru memindahkan kelebihan uang tunai mereka ke aset yang nilainya meningkat, seperti emas atau instrumen pasar uang. Sementara mereka yang literasi keuangannya kurang, hanya memegang uang tunai di celengan dan melihat kekayaannya tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Poin ketiga, bahaya devaluasi dan depresiasi mata uang. Kita harus lihat konteks global bro, kita hidup di dunia yang saling terhubung. Di tengah ketidakpastian, ekonomi global tahun 2025. Nilai tukar mata uang domestik seringkali menghadapi tantangan. Ada risiko yang namanya depresiasi atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kalau lu cuma pegang uang tunai dalam rupiah yang didiamkan saja saat dolar menguat, maka daya beli lu terhadap barang-barang impor akan turun. Handphone, laptop, barang elektronik, semuanya jadi lebih mahal. Selain itu ada risiko devaluasi akibat kebijakan moneter saat terjadi krisis besar atau perlambatan ekonomi. Bank sentral di seluruh dunia sering mengambil kebijakan moneter longgar. Mereka menambah jumlah uang beredar untuk menstimulasi ekonomi. Hukum ekonomi dasar berlaku. Makin banyak jumlah uang yang beredar, maka nilai setiap lembar uang itu akan makin turun. Jadi kalau lu cuma nyimpen kertasnya. Sementara pemerintah terus mencetak kertas baru, maka nilai kertas yang lu pegang itu akan tergerus. Poin keempat, kisah ilustrasi. Penantian panjang Pak Yanto. Biar lu makin ngerasain dampaknya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi yang sering terjadi di sekitar kita. Kisah Pak Yanto. Pak Yanto adalah seorang pekerja keras yang jujur. Dia punya mimpi sederhana. Dia pengen beli mobil keluarga buat ajak jalan-jalan cucunya. Pak Yanto ini tipe orang lama. Dia nggak percaya sama bank, apalagi sama investasi. Dia takut uangnya hilang. Jadi selama 10 tahun, Pak Yanto nyisihin gajinya, dia simpen uang tunai di dalam brankas besi di rumahnya. Tiap bulan dia masukin 2 juta. Konsisten, disiplin, dia ngerasa bangga tiap kali buka brankas dan lihat tumpukan uang merah makin tinggi. Dia ngerasa aman. 10 tahun berlalu, di tahun 2025 ini, Pak Yanto hitung uangnya, terkumpul 240 juta rupiah. Dengan senyum lebar, Pak Yanto pergi ke dealer mobil. Dia mau beli mobil impiannya yang 10 tahun lalu harganya 200 juta rupiah. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di dealer,
Salesnya bilang, maaf Pak Yanto, harga mobil tipe ini sekarang sudah naik jadi 350 juta rupiah. Pak Yanto kaget, dia bingung. Perasaan uangnya utuh, nggak ada yang nyuri, nggak ada tuyul. Tapi kenapa uang yang dia kumpulkan dengan keringat selama 10 tahun? Tiba-tiba nggak cukup buat beli barang yang dia mau. Pak Yanto pulang dengan tangan hampa. Dia sadar, musuhnya bukan pencuri fisik, tapi pencuri nilai bernama inflasi. Uang tunai Pak Yanto kalah cepat sama kenaikan harga besi, kenaikan upah buruh pabrik mobil, dan kenaikan biaya energi. Coba bayangkan kalau Pak Yanto 10 tahun lalu menabungnya dalam bentuk emas atau reksadana pasar uang. Ceritanya pasti beda. Nilainya pasti sudah mengejar kenaikan harga mobil itu. Poin kelima, kenyataan pahit operasional bank. Satu lagi fakta yang harus lu terima. Menyimpan uang di bank itu ada biayanya. Tabungan biasa di bank saat ini seringkali memiliki suku bunga yang sangat rendah. 0, sekian persen. Sementara biaya administrasi bulanan bisa 10.000 sampai 20.000 rupiah. Kalau saldo lu pas-pasan, bukan dapat bunga, malah saldo lu kepotong terus tiap bulan. Itu namanya negative carry. Lu bayar bank buat nyimpen uang lu yang nilainya makin turun. Sementara kalau lu simpen di bawah bantal atau di rumah, risikonya lebih ngeri lagi. Risiko keamanan fisik, kebakaran, banjir, atau pencurian. Jadi, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai kertas dalam jumlah besar di era digital dan inflasi ini adalah strategi yang sangat berisiko. Kesimpulan strategis bagian ini. Jadi bro, apa solusinya? Solusinya adalah manajemen kas yang cerdas. Menyimpan uang tunai seperlunya untuk dana darurat adalah keharusan. Siapkan dana darurat sebanyak 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Taruh di tempat yang aman dan mudah diambil. Tapi selebihnya, jangan biarkan uang itu nganggur di tahun 2025 dan menuju 2030. Strategi yang lebih aman adalah menempatkan kelebihan kas pada instrumen likuid berisiko rendah. Contohnya apa? Reksadana pasar uang atau RDPU dan emas digital atau fisik. RDPU itu isinya deposito dan obligasi jangka pendek. Risikonya rendah, tapi imbal hasilnya bisa setara atau di atas inflasi. Dan yang paling penting, bisa dicairkan kapan saja. Hari ini jual, besok cair. Emas juga sama. Emas adalah pelindung nilai alami. Jadi mindsetnya kita ubah. Jangan biarkan uang lu tidur. Suruh uang lu kerja tipis-tipis, minimal dia lari sama kencengnya sama inflasi. Biar keringat lu nggak sia-sia. Kita sudah bahas 3 tantangan. Saham spekulatif, property leverage, dan uang tunai nganggur. Masih ada 2 aset lagi yang sering banget disalahartikan sebagai simbol kekayaan. Padahal aslinya cuma beban. Barang mewah dan bisnis margin tipis. Siap-siap cek lemari dan garasi lu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Oke bro, kita lanjut ke aset keempat. Ini adalah kategori yang paling sering bikin mata silau. Aset yang sering dianggap sebagai simbol kesuksesan tertinggi. Gua namain kategori ini, tantangan ilusi status. Kita bicara soal barang mewah, jam tangan ratusan juta, tas branded harga selangit, dan mobil sport impian semua lelaki. Banyak orang mikir, beli barang mewah itu investasi. Katanya harganya naik terus, katanya lebih aman dari saham. Katanya bisa dipakai sambil gaya. Dengerin gua baik-baik. Kalimat itu mungkin ada benernya saat ekonomi dunia sedang pesta pora, tapi menjelang tahun 2030, saat ekonomi global sedang melakukan penyesuaian besaran, memegang barang mewah sebagai aset utama adalah strategi yang sangat berisiko. Mari kita bedah datanya biar lu nggak terjebak dalam kilau palsu. Poin pertama, fase koreksi pasar global 2025. Lu harus tahu fakta yang terjadi di pasar barang mewah dunia saat ini. Pesta itu sudah mulai bubar bro. Hingga pertengahan tahun 2025, industri barang mewah global menghadapi fase yang sangat menantang. Data menunjukkan adanya proyeksi penurunan pasar antara 2 hingga 5%. Ini angka yang signifikan untuk industri yang biasanya kebal krisis. Bahkan 6 dari 13 merek global teratas mencatatkan penurunan nilai merek yang nyata. Salah satu indikator paling keras datang dari industri jam tangan. Data ekspor jam tangan Swiss ke pasar utama seperti Amerika Serikat dilaporkan mengalami penyesuaian tajam hingga 56% pada September 2025. Lu bayangin, penurunannya lebih dari setengah.
Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah sinyal bahwa daya serap pasar terhadap barang koleksi bernilai tinggi sedang melemah drastis di Indonesia sendiri. Sinyal itu juga terlihat. Penerimaan pajak konsumsi barang mewah tercatat mengalami penurunan 12,8% pada Juli 2025. Ini mencerminkan kelesuan transaksi di sektor ini. Orang kaya mulai menahan diri. Orang yang tadinya mau pamer, sekarang lebih milih simpan uangnya buat jaga-jaga. Jadi kalau lu masih mikir beli jam tangan mahal, sekarang pasti bakal untung 2 tahun lagi. Lu harus cek ulang data ini. Trennya sedang berbalik arah. Poin kedua, jebakan likuiditas di pasar sekunder. Masalah terbesar dari barang mewah saat resesi bukan cuma harganya yang turun, tapi likuiditasnya yang hilang. Barang mewah itu aset yang illiquid. Susah dicairkan jadi uang tunai dalam waktu cepat saat ekonomi melambat. Terjadi pergeseran perilaku konsumen cenderung memangkas pengeluaran diskresioner atau pengeluaran yang nggak penting amat. Data menunjukkan sebanyak 60% konsumen di Amerika dan Eropa kini lebih memilih platform penjualan kembali atau resale platform untuk mencari barang bekas yang lebih murah. Apa artinya buat lu yang mau jual barang? Artinya lu masuk ke pasar yang kebanjiran stok. Saat krisis, banyak orang butuh uang tunai atau cash. Mereka beramai-ramai menjual koleksi tas dan jam tangan mereka. Ini namanya distress sale. Jual, butuh. Hukum ekonomi berlaku. Saat pasokan barang bekas membludak, sementara pembelinya sedikit dan maunya harga murah, maka harga pasar sekunder akan hancur. Menjual tas atau jam tangan mewah memerlukan waktu yang tepat saat permintaan tinggi, tapi menjualnya secara terburu-buru saat krisis demi menutupi kebutuhan mendesak. Seringkali memaksa pemilik menerima potongan harga atau diskon yang sangat besar, bisa 30-50% di bawah harga beli, bukannya untung investasi, malah rugi bandar. Poin ketiga, depresiasi tajam pada kendaraan mewah. Sekarang kita bicara soal mainan laki-laki, mobil mewah. Banyak yang bilang mobil mewah edisi terbatas itu investasi. Hati-hati bro. Data tahun 2025 menunjukkan fenomena kehilangan nilai drastis. Ambil contoh mobil mewah sekelas Mercedes-Benz S-Class. Diperkirakan mengalami penurunan nilai jual kembali atau resale value yang tajam di tahun 2025. Model tertentu bahkan bisa kehilangan nilai sekitar $41.000 Amerika atau setara 640 juta rupiah hanya dalam 1 tahun pertama pemakaian. 600 juta hilang gitu aja bro, itu seharga satu rumah subsidi. Kenapa bisa begitu? Karena biaya perawatan mobil mewah itu mahal, pajaknya mahal, asuransinya mahal saat ekonomi sulit. Orang kaya pun mikir 2 kali buat beli mobil bekas yang perawatannya bikin pusing. Pangsa pasar mobil premium di pasar besar seperti Cina saja turun menjadi 13% di tahun 2025. Dari sebelumnya 15%. Ini menunjukkan bahwa bahkan kelompok super rich di sana mulai menahan diri untuk membeli kendaraan mahal saat ekonomi melambat. Jadi, mobil mewah itu liabilitas, bukan aset. Dia menguras isi dompet lu lewat depresiasi dan biaya operasional. Jangan anggap itu tabungan masa depan. Poin keempat, tantangan kebijakan pajak 2025. Kita harus lihat konteks dalam negeri juga. Ada beban tambahan yang harus lu perhitungkan di tahun 2025 ini. Mulai 1 Januari 2025, Indonesia menerapkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Kebijakan ini tentu berdampak pada harga akhir barang kategori mewah. Harga barunya makin mahal. Apa dampaknya ke pasar bekas? Minat beli masyarakat bisa tertekan. Orang akan berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya pada barang tersier yang kena pajak tinggi. Hal ini berpotensi semakin menyulitkan likuiditas aset ini di masa mendatang. Kalau lu beli sekarang dengan harga tinggi plus pajak, belum tentu lu bisa jual lagi dengan harga yang menutup modal lu di masa depan. Karena pembelinya makin selektif. Poin kelima, kisah ilustrasi. Koleksi tas Mbak Siska. Biar lu punya gambaran emosional yang nyata. Gua mau ceritain kisah ilustrasi tentang Mbak Siska. Mbak Siska ini istri dari seorang pengusaha sukses. Dia sosialita yang ramah, hatinya baik. Tapi dia punya satu kelemahan. Dia percaya kalau tas branded adalah investasi terbaik bagi wanita. Selama 5 tahun terakhir, setiap suaminya dapat proyek besar, Mbak Siska minta dibeliin tas. Lemarinya penuh dengan tas-tas Eropa. Ada yang harga 50 juta.
100 juta sampai 300 juta. Total nilai koleksinya di atas kertas mencapai 2 miliar rupiah. Mbak Siska sering bilang ke suaminya, "Tenang Pak, ini tabungan kita. Kalau ada apa-apa, tinggal jual. Pasti laku mahal." Masuk tahun 2025. Bisnis suami Mbak Siska kena dampak perlambatan ekonomi. Klien-klien besar menunda pembayaran. Arus kas macet. Suaminya butuh suntikan dana segar 1 miliar buat gaji karyawan dan bayar supplier. Mbak Siska dengan percaya diri bilang, "Jual aja tas-tas mama." Mbak Siska bawa 5 tas terbaiknya ke butik barang pre-loved langganannya. Dia berharap dapat 1 miliar. Tapi apa jawaban pemilik butik? "Maaf Mbak Siska, gudang kami lagi penuh banget. Banyak ibu-ibu lain yang titip jual juga. Pembelinya lagi sepi. Kalau Mbak Siska mau cepet cek cair, kami cuma bisa tawar tas-tas ini dengan harga 400 juta saja." Mbak Siska kaget, dia mau nangis. Tas yang dia beli mahal-mahal, dirawat kayak bayi, cuma dihargai sepertiga dari harga belinya. Tapi karena desakan kebutuhan buat nyelamatin bisnis suami, Mbak Siska terpaksa melepas koleksi kebanggaannya dengan hati hancur. Mbak Siska belajar satu hal mahal hari itu. Barang mewah itu bagus buat dinikmati kalau uangnya berlebih, tapi sangat buruk dijadikan tumpuan harapan saat kondisi darurat. Pelajaran buat kita semua. Jangan campur adukan antara konsumsi gaya hidup dengan investasi. Poin ke-6, strategi alokasi aset yang bijak. Jadi bro, apa yang harus kita lakukan menghadapi 2030? Kesimpulannya jelas. Barang mewah lebih bersifat kebutuhan tersier untuk status sosial daripada investasi yang aman dalam kondisi resesi. Aset ini seringkali menjadi beban psikologis karena sulit dicairkan secara cepat tanpa mengalami kerugian harga yang signifikan. Strategi cerdasnya adalah, pertama, luruskan niat. Kalau lu beli jam tangan mahal karena lu suka seninya dan lu mampu, silakan. Nikmati. Tapi jangan membohongi diri sendiri dengan menyebut itu investasi dana darurat. Anggap itu uang hilang untuk kesenangan. Kedua, prioritaskan aset produktif sebelum lu beli barang mewah. Pastikan lu sudah punya aset produktif kayak surat berharga negara, saham blue chip, atau emas yang nilainya jauh lebih liquid dan stabil. Ketiga, dukung ekonomi lokal. Daripada uang lu lari ke luar negeri buat beli merek asing yang nilainya turun, mending uangnya diputer di dalam negeri. Beli produk lokal berkualitas, atau investasikan ke bisnis real teman-teman lu. Itu lebih membantu perputaran ekonomi bangsa kita. Kita sudah bahas 4 tantangan. Saham spekulatif, property leverage, uang tunai, dan barang mewah. Tinggal satu lagi. Dan ini sering banget kejadian sama pengusaha muda yang lagi semangat-semangatnya. Bisnis yang kelihatannya gede tapi sebenarnya rapuh. Bisnis margin tipis dan nafas pendek. Siap-siap bedah model bisnis lu. Kita lanjut ke poin terakhir. Oke bro, kita sampai di poin terakhir, poin kelima. Ini khusus buat lu yang punya jiwa pengusaha, buat lu yang lagi merintis UMKM, atau buat lu yang punya cita-cita jadi bos. Gua namain kategori ini, tantangan bisnis nafas pendek. Banyak orang mikir, asal punya bisnis, asal punya omzet miliaran, berarti aman dari resesi, berarti udah sukses. Dengerin gua. Itu adalah ilusi terbesar di dunia bisnis. Ada pepatah tua yang bilang, revenue is vanity, profit is sanity, but cash is king. Omzet itu cuma kebanggaan semu. Profit itu kewarasan. Tapi uang tunai di tangan adalah rajanya. Menjelang tahun 2030, memiliki bisnis dengan margin keuntungan tipis dan tidak punya dana cadangan yang kuat adalah resep bencana. Mari kita bedah datanya biar lu nggak terjebak dalam ilusi angka 0 yang berjejer tapi nggak ada isinya. Poin pertama, data ketahanan kas UMKM yang mengkhawatirkan. Lu harus tahu fakta lapangan yang bikin dada sesak. Berdasarkan studi historis data perbankan global seperti JP Morgan Chase Institute, rata-rata usaha kecil ternyata hanya memiliki cadangan kas untuk bertahan hidup selama 27 hari. Jika pendapatan mereka berhenti total, hanya 27 hari bro, kurang dari sebulan. Lebih ngeri lagi di sektor kuliner. Restoran atau rumah makan rata-rata hanya punya nafas selama 16 hari. Artinya apa? Kalau tiba-tiba ada badai krisis atau ada pembatasan aktivitas kayak zaman pandemi dulu dan pelanggan berhenti datang selama 2 minggu aja, bisnis itu langsung kolaps. Nggak bisa bayar gaji, nggak bisa belanja pasar,
tutup. Kondisi tahun 2025 ini makin menantang. Banyak pelaku usaha di Indonesia terjepit di satu sisi biaya operasional naik, di sisi lain daya beli masyarakat lagi stagnan. Kalau bisnis lu margin bersihnya cuma 5-10%, lu sangat rentan. Sekali harga cabai naik atau harga bensin naik dikit aja, keuntungan lu lenyap, lu kerja bakti. Poin kedua, tantangan kenaikan beban operasional dan pajak. Kita harus realistis menghadapi kebijakan baru. Per 1 Januari 2025, implementasi PPN 12% di Indonesia sudah berjalan. Ini bukan soal politik, ini soal matematika bisnis. Kenaikan tarif ini meningkatkan tekanan pada struktur biaya lu. Buat bisnis yang marginnya tebal, mungkin nggak masalah. Tapi buat bisnis margin tipis, kayak retail sembako, atau dropshipper yang cuma ambil untung 1.000 perak per barang. Ini masalah besar. Lu dihadapkan pada pilihan si malakama. Lu mau naikin harga jual ke konsumen. Lu takut kehilangan pelanggan karena daya beli lagi lesu. Tapi kalau lu nggak naikin harga, lu harus nanggung beban kenaikan biaya itu sendiri. Akibatnya, margin keuntungan lu yang udah tipis, jadi makin tipis atau bahkan negatif alias boncos, belum lagi risiko suku bunga. Bisnis margin tipis biasanya mengandalkan volume penjualan besar, dan seringkali pakai modal utang bank buat muter stok saat suku bunga kredit tetap tinggi di tahun 2025. Biaya bunga bank bisa memakan seluruh laba bersih lu. Lu capek-capek jualan 1 truk. Untungnya habis cuma buat bayar bunga bank. Lu dapet capeknya doang. Poin ketiga, dampak domino ke tenaga kerja. Ini bagian yang paling sedih dan menyentuh rasa kemanusiaan kita. Bisnis yang nafasnya pendek, nggak punya ruang buat bertahan saat omzet turun. Data hingga Agustus 2024 mencatat lebih dari 46.000 tenaga kerja di Indonesia terkena PHK. Mayoritas dari sektor tekstil dan manufaktur yang memang marginnya tipis dan terpukul efisiensi global. Tren ini diprediksi masih jadi tantangan di tahun 2025 saat perusahaan nggak punya cash reserve atau cadangan kas dan omzet turun 20% aja. Langkah pertama yang diambil pengusaha biasanya adalah memangkas biaya terbesar, yaitu gaji karyawan. PHK massal seringkali jadi jalan pintas sebelum akhirnya perusahaan dinyatakan pailit. Ini melukai semangat gotong royong kita. Karyawan kehilangan nafkah, pengusaha kehilangan mimpi, semuanya kalah. Makanya gue bilang, punya cadangan kas itu bukan cuma soal strategi bisnis, tapi soal tanggung jawab moral lu sebagai pemimpin buat ngejaga periuk nasi tim lu. Poin keempat, kisah ilustrasi, ilusi sukses Pak Teguh. Biar lu makin paham bedanya omzet dan cash flow. Gua mau ceritain kisah ilustrasi tentang Pak Teguh. Pak Teguh ini juragan distributor bahan bangunan. Gudangnya gede, truknya banyak. Omzetnya sebulan tembus 5 miliar rupiah. Kelihatannya sukses berat. Tapi Pak Teguh punya satu kelemahan. Dia main di margin super tipis cuman 3% demi menang persaingan harga. Dan dia terlalu gampang kasih utang ke toko-toko bangunan di atas kertas. Pak Teguh kaya raya, piutang dagangnya miliaran. Masuk tahun 2030, ekonomi melambat, proyek perumahan banyak yang stop. Toko-toko bangunan langganan Pak Teguh mulai seret bayar utang. Pak Teguh tagih ke sana-sini. Jawabannya sama. Nanti ya Pak, belum laku barangnya. Sementara itu, supplier semen dan besi dari pusat minta dibayar tunai, gaji sopir truk dan kuli angkut harus dibayar tiap minggu. Listrik gudang harus dibayar. Pak Teguh cek saldo rekeningnya, kosong, padahal omzet 5 miliar. Padahal piutang 10 miliar, tapi uang tunai nol. Akhirnya, bisnis Pak Teguh macet total. Supplier stop kirim barang, karyawan demo minta gaji. Pak Teguh ambruk bukan karena nggak bisa jualan, tapi karena dia kehabisan nafas. Cash flow-nya negatif. Dia punya aset di atas kertas, tapi nggak bisa dipakai beli nasi. Jangan sampai lu terjebak kayak Pak Teguh, terlena sama omzet, tapi lupa sama nafas. Poin kelima, kesimpulan strategis bagian ini. Jadi bro, apa yang harus dilakukan pengusaha menghadapi tantangan ini? Jawabannya adalah pivot ke efisiensi dan ketahanan. Pertama, perbaiki margin, jangan cuma perang harga murah-murahan, mulai cari nilai tambah, tingkatkan kualitas layanan, atau ciptakan produk unik yang bikin orang rela bayar lebih mahal, biar margin lu sehat. Kedua, bangun bantalan kas atau cash reserve, mulai hari ini. Sisihkan keuntungan lu, jangan dipakai buat gaya hidup atau ekspansi membabi buta dulu. Targetnya adalah lu punya uang tunai yang cukup buat membiayai operasional bisnis selama 6-12 bulan, tanpa ada pemasukan sama sekali. Kalau lu punya bantalan ini,
saat resesi datang, saat kompetitor lu yang margin tipis berguguran, lu tetap berdiri tegak, lu bisa ambil pasar mereka saat badai berlalu. Ketiga, audit arus kas. Pastikan uang masuk lebih cepat daripada uang keluar. Jangan gampang kasih utang kalau modal lu belum kuat. Bisnis yang sehat itu bukan yang omzetnya paling gede, tapi yang nafasnya paling panjang. Bagian penutup, rangkuman dan tantangan masa depan. Oke bro, kita sudah membedah tuntas 5 tantangan aset yang wajib lu waspadai dan lu kelola sebelum tahun 2030 datang. Mari kita rekap sebentar biar nempel di kepala lu. Pertama, hindari saham gorengan dan aset spekulatif yang cuma modal FOMO, balik ke fundamental. Kedua, hati-hati sama properti dengan utang besar. Jangan sampai leher lu kecekik bunga bank saat ekonomi sulit. Ketiga, jangan biarkan uang tunai nganggur dimakan inflasi. Investasikan di instrumen liquid yang aman. Keempat, stop ilusi investasi barang mewah. Itu konsumsi, bukan aset darurat. Kelima, perkuat bisnis lu. Tinggalkan model margin tipis nafas pendek, bangun cadangan kas yang kuat, tantangan mindset, sekarang gua mau tantang lu. Tahun 2030 bisa jadi tahun yang menakutkan buat mereka yang nggak siap. Tapi bisa jadi peluang emas buat mereka yang punya strategi. Lu ada di pihak mana? Pilihan A, tim pasrah, lu lanjutin gaya hidup lama, boros, spekulasi, dan berharap nasib baik menolong lu. Pilihan B, tim siaga. Lu mulai bersih-bersih portofolio hari ini. Lu atur ulang strategi, lu bangun benteng pertahanan finansial, dan lu siap menyambut masa depan dengan kepala tegak. Mana pilihan lu? Tim pasrah atau tim siaga? Tulis jawaban dan komitmen lu di kolom komentar di bawah. Gua pengen lihat siapa aja yang serius mau selamat dan sukses. Terakhir, gua mau lu lakuin satu hal penting kalau video ini ngebuka mata lu. Kalau video ini nyelamatin lu dari potensi kerugian di masa depan. Tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe channel ini. Tarik tuas beserta loncengnya. Kenapa? Karena panduan bertahan hidup dan kemakmuran di era baru kayak gini gak akan lu temuin di sembarang tempat. Kita belajar membaca peta, kita belajar bersiap. Biar kita siap bareng, jangan biarkan ketakutan menguasai lu, tapi biarkan pengetahuan memimpin lu. You are in control. Cabut. Disclaimer. Video ini adalah edukasi finansial dan manajemen risiko berdasarkan data tren ekonomi terkini hingga akhir tahun 2025. Setiap keputusan investasi mengandung risiko dan merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Pastikan selalu melakukan riset mandiri dan konsultasi dengan perencana keuangan profesional sebelum mengambil keputusan finansial besar. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.